Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube M. Saihan Muhid. Hari ini tanggal 1 Mei kita mengenal May Day, Hari Buruh Internasional. Pertama, saya mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional kepada kawan-kawan buruh dimanapun berada. Semoga di Hari Buruh ini bisa kita jadikan momentum untuk meningkatkan kinerja kita dan juga untuk meraih kesejahteraan kita semua. Kali ini saya ingin berpendapat sedikit tentang Hari Buruh. Kita semua sadar, bahkan akan menjadi persepsi umum begitu, ketika kita mendengar buruh itu hanya terbatas kawan-kawan yang bekerja di perusahaan atau di pabrik. Padahal kalau kita mengacu dari definisi tentang buruh itu, ya minimal kalau kita membuka kamus besar atau Wikipedia misalkan, buruh itu manusia yang menggunakan kemampuannya, keterampilannya, ilmunya atau jasanya untuk mendapatkan penghasilan berupa materi ataupun yang lain. Di situ kita bisa memahami bahwa buruh itu adalah manusia yang mengeluarkan atau menggunakan ilmunya, keterampilannya atau jasanya dengan maksud untuk memperoleh imbalan. Dengan demikian, buruh itu tidak hanya terbatas di perusahaan atau pabrik. Semua orang yang menggunakan tenaganya, ilmunya, dan jasanya dengan tujuan memperoleh imbalan, itulah buruh. Tetapi ketika kita melihat atau mendengar peringatan Hari Buruh Internasional, ada kesan buruh itu hanya kawan-kawan yang bekerja di pabrik. Masih ada kawan-kawan lain yang statusnya bisa kita sebut sebagai buruh. Khususnya yang paling penting dan ini yang akan saya soroti adalah kawan-kawan yang menggunakan tenaganya, keterampilannya, jasanya di dalam lembaga pendidikan atau kawan-kawan guru yang ada di lembaga pendidikan. Ini juga termasuk buruh. Mari kita tengok, kita kaji bagaimana posisi kawan-kawan guru dan tenaga kependidikan yang lain yang memberikan jasanya atau bekerja di lembaga pendidikan. Kawan-kawan, pemirsa semua yang saya hormati, kawan-kawan buruh yang ada di perusahaan itu selalu menganggap merasa kurang sejahtera. Setiap tahun semacam ritual birokrasi, ritual psikologi, ritual sosial. Setiap hari buruh itu yang diusung adalah peningkatan kesejahteraan dengan cara meminta kenaikan upah atau gaji. Saya sangat sependapat untuk menuntut kesejahteraan atau kenaikan upah atau gaji. Karena bekerja itu untuk mencari nafkah bagi keluarga. Dalam Islam, mencari nafkah untuk keluarga itu bagian dari ibadah. Maka saya sangat setuju dan mendukung ketika kawan-kawan buruh menuntut kesejahteraan atau perbaikan penghasilan. Nah, yang perlu kita diskusikan atau saya sampaikan di sini adalah kawan-kawan guru yang bekerja di lembaga pendidikan. Kawan-kawan buruh yang bekerja di perusahaan itu memiliki dasar regulasi ketika bekerja, terutama memperoleh upah. Karena pemerintah selalu memberikan regulasi, bahkan mewajibkan kepada majikan atau pemilik perusahaan itu
harus memberikan upah sesuai dengan upah minimum regional atau upah minimum kabupaten, UMR, UMK. Kalau kita melihat besaran UMR atau UMK di semua wilayah di Indonesia itu dapat kita katakan berkisar antara 2 sampai 3 juta. Bahkan DKI Jakarta itu lebih dari itu. Untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur berkisar antara 2 sampai 3 juta. Artinya, kawan-kawan buruh yang bekerja di perusahaan atau di pabrik itu setiap bulan minimal memperoleh upah 2 sampai 3 juta. Nah, sekarang kalau kita menengok kawan-kawan guru, utamanya guru honorer, guru wiyata atau guru GTT. Setiap sekolahan baik yang di sekolah milik pemerintah atau negeri maupun swasta tidak pernah ada regulasi guru yang wiyata atau honorer itu harus diberi upah sesuai dengan UMR atau UMK. Yang ada masing-masing sekolah baik negeri maupun swasta memberikan upah sesuai dengan kemampuan sekolah. Dan ini sangat subjektif. Kita semua tahu penghasilan kawan-kawan guru utamanya yang honorer, wiyata atau GTT maksimal berkisar antara 1 juta, tidak lebih. Bahkan banyak juga kawan-kawan guru yang memperoleh upah 1 bulan itu di bawah Rp500.000. Coba kita membayangkan orang yang punya keluarga, punya suami, istri, dan anak, punya penghasilan 1 bulan 500.000. Bahkan ada yang di bawah itu. Nah, ini problematika, kesedihan ya, yang dirasakan, yang dialami oleh kawan-kawan guru, utamanya guru yang masih wiyata, honorer, atau GTT. Maka kalau kita di Hari Buruh Internasional ini ingin mengangkat kesejahteraan para buruh, maka kita harus juga jangan melupakan kawan-kawan guru yang bekerja di pendidikan yang notabene-nya bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita pikirkan kesejahteraan para guru, utamanya guru yang masih wiyata atau GTT atau honorer. Masalah lain yang dialami oleh kawan-kawan guru, dan ini dialami atau dirasakan semua guru, baik yang ASN, non-ASN, honorer, wiyata, dan yang lain. Kalau kita membaca undang-undang ini, Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, khususnya bagian ke-7 pasal 39 tentang perlindungan. Di dalam undang-undang ini sudah sangat jelas eksplisit disebutkan bahwa ayat 1 mengatakan pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Ayat 2 dijelaskan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya pasal 39 ini pemerintah daerah dan juga masyarakat wajib memberikan 3 macam perlindungan guru, perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, kita baca ayat berikutnya. Ayat 3 mengatakan, perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, maupun pihak lain. Guru tidak boleh mendapat perlakuan yang sewenang-wenang atau tidak adil dari siapapun.
Oke, ayat 4 disebutkan, perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar. Saya ulangi lagi, pemberian imbalan yang tidak wajar. Ketika guru mendapat imbalan yang tidak wajar, maka ini berarti guru tidak mendapat perlindungan profesi. Kemudian pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Kemudian pasal atau ayat 5, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan, lingkungan kerja, dan atau resiko lain. Betapa mulianya harkat martabat para guru yang sudah eksplisit disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen. Namun sayang, amanat pasal ini belum bisa terwujud secara maksimal. Maka lagi-lagi guru selain mendapat upah yang tidak wajar, juga perlindungan, baik perlindungan hukum, profesi, maupun perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja belum bisa terwujudkan. Semoga di hari buruh ini dan berdekatan dengan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, kita semua berharap mudah-mudahan para guru dimanapun berada, apapun statusnya, semoga mendapat perhatian yang serius dari pihak pemerintah dan juga masyarakat, terutama dalam dua hal, yaitu kesejahteraan secara materi dan non-materi, dan juga mendapat perlindungan secara maksimal, baik perlindungan hukum, perlindungan profesi, maupun perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Selamat Hari Buruh Internasional. Semoga para buruh, utamanya buruh di dalam dunia pendidikan, selalu bisa meningkatkan kinerjanya dan juga memperoleh penghasilan atau kesejahteraan sesuai dengan harapan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.